Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang berbahagia, Pak Puji akan menerangkan bab 2, yaitu tentang elastisitas. Indikator membedakan benda elastis dan tidak elastis. Berikutnya memahami persamaan tegangan, regangan, modulus elastis. Ketiga, memahami hukum Hooke. Keempat, memahami hubungan E dan K. Kelima, menganalisis susunan pegas seri dan paralel. Terakhir, menganalisis energi potensial gas. Pendahuluan, apabila gaya yang diberikan pada suatu bahan dihilangkan, bahan tersebut akan kembali ke bentuknya semula. Contohnya pegas dan karet. Ada juga benda yang mengalami bentuk secara permanen jika dikenai gaya, contohnya adalah tanah liat dan lilin. Untuk membedakan karakteristik kedua jenis benda ini, benda dikatakan memiliki sifat elastis. Nama lain dari elastis yaitu lentur. Ini ada gambar sepeda motor dan gambar sebuah kamar. Nanti kalian saya harapkan bisa menyebutkan bahan atau benda elastis dan tidak elastis pada sepeda motor dan sebutkan bahan atau benda elastis dan tidak elastis di dalam kamar ini. Berikutnya yaitu besaran pada elastisitas, tegangan, regangan, dan modulus yang atau nama lainnya modulus elastis. Tegangan didefinisikan gaya persatuan luas, sigma sama dengan F per A, F gaya Newton, A luas meter persegi, sigma tegangan Newton per meter persegi. B. Regangan, perbandingan perubahan panjang dengan panjang awal benda, yaitu E sama dengan delta L per L0, di mana delta L perubahan panjang satuan meter, L0 panjang mula-mula satuan juga meter. Regangan tidak memiliki satuan karena meter dibagi meter hilang. C. Modulus elastis, yaitu perbandingan antara tegangan dengan regangan, atau E besar sama dengan sigma per E kecil. Ini modulus elastis atau modulus yang berbagai benda atau bahan, itu aluminium sekian, baja sekian, dan seterusnya. Kalian bisa baca sendiri. Nomor 2 yaitu hukum Hooke. Jika gaya tarik tidak melampaui batas elastis pegas, maka pertambahan panjang pegas sebanding dengan gaya tariknya. Jadi, itu misalnya ada pegas, jika diberi beban, dia akan bertambah panjang. Nah, beban itu berarti kan gaya berat, itu nanti sama dengan F, sehingga F sama dengan K delta X, di mana delta X pertambahan panjang pegas tersebut. Di situ ada kata-kata tidak melampaui batas elastis pegas. Kita umpamakan selain pegas itu karet. Karet jika kita tarik itu akan bertambah panjang. Tapi kalau kita menariknya terlalu kuat, berarti gaya yang diberikan itu terlalu kuat, berarti karet tersebut akan putus. Nah, saat putus itulah berarti sudah melampaui batas elastisnya. Hubungan modulus elastis E dengan K. Ini dari rumus E sama dengan sekian dan seterusnya, ketemu K sama dengan EA per L. Susunan pegas itu ada 3, seri, paralel, dan campuran. Untuk susunan seri itu 1/Ks sama dengan 1/K1 plus 1/K2 plus 1/K3 dan seterusnya, tinggal jumlah K-nya berapa. Untuk susunan seri itu Kp sama dengan K1 plus K2 plus K3 dan seterusnya. Yang C susunan seri paralel. Ini langsung contoh.
Bisa dilihat anak-anak gambarnya. Untuk mencari K total, harus kita pahami dulu bahwa K1 dan K2 ini susunannya paralel. Maka dicari Kp sama dengan K1 plus K2. Untuk K3 dan K4 itu susunannya adalah seri, maka 1/Ks sama dengan 1/K3 plus 1/K4. Dari sini nanti ketemu Kp sekian, Ks sekian. Rangkaian berubah menjadi menjadi seri yang atas ini. K1 dan K2 menjadi Kp, sedangkan K3 dan K4 menjadi Ks. Rangkaian akhir yaitu seri, sehingga K total sama dengan 1/K total sama dengan 1/Kp plus 1/Ks. Nanti K totalnya ketemu. Nah, ini ada gambar anak bermain ketapel dan ada lomba anak panah. Nah, misalkan kita perhatikan anak bermain ketapel. Ketapel di situ ada bahannya ini, terus ada pentil yang kuning ini, terus ada ini biasanya kulit atau bahasa Jawanya kalep. Nah, di dalamnya kalep ini itu biasanya ada batu. Begitu ini dilepas, maka batu akan terlempar. Begitu juga dengan bermain anak panah. Nah, begitu busur anak panah ditarik, terus kita lepas, berarti anak panahnya bergerak. Dengan demikian, pegas pun juga demikian. Nah, karet, pegas itu bisa melemparkan benda. Nah, contohnya ya ini tadi ketapel. Kalau pegas ya pistol itu di dalamnya ada pegasnya, sehingga bisa menggerakkan peluru ketika digunakan. Nah, karena benda tadi atau batu tadi terlempar, berarti dikatakan karet ini atau pentil ini itu berarti memiliki energi. Begitu saja dengan pistol, itu di dalamnya ada pegasnya, itu juga bisa melepaskan peluru. Nah, itu berarti memiliki energi. Namanya adalah energi potensial pegas. Nah, rumus energi potensial pegas itu adalah setengah K delta E kuadrat. Besarnya EP itu sama dengan usahanya. Demikian anak-anak dari Pak Puji, mudah-mudahan bermanfaat. Tetaplah semangat untuk belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.